5 cara politisi ngeles kalau lagi diwawancara. Cara pertama, cuekin pertanyaan sama sekali. Cara yang kedua, acknowledge pertanyaan tapi tidak menjawab. Cara ngeles politisi yang ketiga, jadi malah nyerang balik pertanyaannya. Cara ngeles politisi yang keempat, dia menolak menjawab sama sekali dan berusaha untuk mengalihkan perhatian. Cara ngeles politisi yang kelima, menjawab pertanyaan malah dengan menyerang lawan politik. Jadi itu dia tadi 5 cara politisi ngeles dalam wawancara. Sapi nomor 024, launching JIS 24 Juli. Lucu kalau sebut itu bukan kode politik. Ditulis oleh X Hardy. Kalau kalian jeli memperhatikan Anies, sebenarnya dia orang yang teliti dan pintar menyelipkan pesan politik tersirat. Kita mulai saja dari JIS. Saat Idul Fitri, Anies melaksanakan sholat Idul Fitri di lapangan dengan latar JIS. Mengapa harus di JIS? Padahal ada banyak masjid yang bisa dipilih. Ini bukan sebuah kebetulan, tapi memang seolah sengaja agar JIS menjadi sorotan. JIS adalah proyek kesayangan Anies yang sudah jadi. Dalam waktu yang tidak lama lagi, Anies akan lengser dari jabatannya. JIS akan terus diperah untuk kepentingan politiknya. Saat Idul Adha, Anies memberikan kata sambutan. Dan herannya ada sebuah banner besar di belakangnya. Backgroundnya adalah sirkuit Formula E dan JIS. Sejak kapan sirkuit dan stadion ada kaitannya dengan Idul Adha? Ini jelas adalah strategi politik agar masyarakat jangan sampai lupa kalau sirkuit dan stadion tersebut adalah prestasi Anies. Selanjutnya selesai sholat Idul Adha, Anies menyerahkan sapi limosin. Ada angka di sapi tersebut yaitu 024. Tahun 2019 lalu juga nomor yang dipilih adalah 024. Kalau ini cuma kebetulan, maka ini hal yang mustahil. Apalagi sapi ini diserahkan di JIS. JIS lagi. Angka 024 ini pun mau tak mau dikaitkan dengan politik, di mana angka tersebut melambangkan tahun 2024 di mana Anies digadang-gadang akan ikut capres karena elektabilitasnya selalu masuk 3 besar. Bagi yang merasa ini adalah kebetulan yang spontan, ada satu lagi bukti. JIS akan segera grand launching. Tanggalnya adalah 24 Juli ini. Rencananya 24 Juli. Nah itu rangkaian acaranya siapa aja? Apa konser seperti Jakarta Aja kemarin atau? Jadi ada dua main event ya. Ada dua main event. Yang pertama adalah sebagai sebuah stadion itu menggelar pertandingan. Apakah ini sebuah kebetulan juga? 3 kali rasanya bukan sebuah kebetulan, tapi merupakan pesan yang dirancang atau disengaja. Mau bantah gimana pun, rasa sulit untuk percaya kalau itu tidak ada nuansa politis. Bukti sudah banyak. JIS dijadikan topik sentral untuk kepentingan politik Anies. Kalau masih tidak percaya, Sabtu lalu Anies bertemu para kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga atau PKK dan Dasawisma se-DKI Jakarta. Lagi-lagi di JIS.
Ibu sudah meluangkan waktu untuk bisa hadir sore hari ini bertemu. Ferry, istri saya, sering sekali, hampir tiap hari, kalau pulang cerita tentang hebatnya ibu-ibu PKK, dan hari ini semua berkumpul di Jakarta International Stadium. Bapak, saya sebagai warga DKI Jakarta, sebagai salah seorang MC ya Pak, bangga sekali loh Pak. Betul. Tadi saya sama Rian jalan, ini berasanya bukan jujur Pak, seperti Anies bahkan berharap pertemuan ini bisa rutin digelar setiap tahun. Ini adalah bukti tak terbantahkan kalau JIS akan selalu diperas dan dijadikan objek pengingat kalau Anies berada di balik kemegahan JIS. Hanya orang lugu yang tak paham bagaimana cara kerja Anies dalam membangun panggung politik. Anies pintar menyampaikan pesan tak langsung. JIS adalah salah satunya. Pesan-pesan seperti ini lumrah saja dalam politik. Anies mau pakai kode 024 pun merupakan hal yang lumrah. Kalau Anies gencar mengingatkan masyarakat akan prestasinya di JIS, maka kita juga wajib mengingatkan masyarakat kalau Anies pintar membesarkan prestasi kecil dan pintar menyembunyikan masalah. Banjir baru pertama kali terjadi Mas. Pansus itu baru pertama kali terjadi. Pak Kokil, Pak Jokowi, Pak Ahok, ada kamera orang. Dia juga pintar memelintir masalah jadi prestasi. Banjir dibilang program kerjanya berhasil karena cuma genangan. Hanya orang dungu dan bodoh yang percaya genangan air 100 cm adalah genangan. Dapat penghargaan, geraknya paling lincah. Ditanya soal masalah, langsung kabur dan minta tolong ke Wagub DKI. Coba pikirkan lagi, Anies hanya memanfaatkan JIS sebagai senjatanya dalam meyakinkan masyarakat. Ada acara apapun, diusahakan diadakan di JIS. Ada kegiatan apapun, diusahakan JIS dilibatkan baik langsung maupun tak langsung. Hanya dengan modal JIS saja, dia mau maju Pilpres? Ini seolah mengatakan kepada publik kalau dirinya tidak ada prestasi lain yang bisa dibanggakan selain JIS. Ini sebenarnya sinyal kuat Anies tidak layak memimpin Indonesia. Tapi memang banyak orang yang gampang dibuai dengan janji dan mulut manis hingga otaknya tersumbat. Hanya dengan modal JIS dan Formula E, sebagian masyarakat merasa oke-oke saja Anies jadi capres. Bukankah ini gila dan tak waras? Tidak dapat dipungkiri, Anies pintar mengemas prestasi recehnya menjadi paket yang indah. Tapi rasanya tidak sulit-sulit banget untuk membongkar kedok di balik itu. Cuma butuh sedikit logika, tak perlu jadi jenius. Coba pikirkan lagi, selama jadi gubernur, Anies diuntungkan dengan APBD terbesar se-Indonesia. Tapi yang bisa dia persembahkan ke warga DKI hanyalah Formula E dan JIS doang. Ini sebenarnya sangat memalukan, bukan? Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.